Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Nurdin, NIM 01A1201004 kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat. Tapi sebelum masuk ke materinya, perlu kita ketahui apa itu metabolisme. Jadi metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan juga perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Nah, bentuk karbohidrat tersebut yaitu dari glukosa yang akan diurai menjadi senyawa gula yang lebih sederhana, yaitu monosakarida. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian glikolisis. Nah, untuk definisinya, jadi glikolisis ini terjadi di dalam sitosol. Glikolisis merupakan proses pemecahan glukosa. Jadi proses pemecahan glukosa ini akan menghasilkan asam pirufat pada suasana aerob atau membutuhkan oksigen, dan akan menghasilkan asam laktat dalam suasana tidak membutuhkan oksigen. Nah, glikolisis merupakan reaksi metabolisme untuk pemecahan gula atau glukosa yang meliputi 10 tahap reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Dalam proses glikolisis ini akan mengubah glukosa menjadi pirufat, kemudian juga menghasilkan ATP dan juga NADH. Nah, selanjutnya glikogenesis. Nah, glikogenesis merupakan proses sintesis glikogen dari glukosa yang terjadi di dalam hati dan otot. Glikogen atau gula otot merupakan cadangan makanan dari molekul glukosa hasil pencernaan. Nah, glukosa akan saling berikatan dengan alfa 1,4 glikosidik untuk membentuk glikogen. Kemudian terdapat proses glikogenesis dalam tubuh. Yang pertama di sini adalah pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang dengan reaksi yang disebut dengan fosforilasi oleh ATP yang dikatalisis oleh enzim glukokinase atau heksokinase dan dibantu oleh ion Mg2+ sebagai kofaktornya. Kemudian yang kedua di sini glukosa 6-fosfat mengalami reaksi isomerasi yang dikatalisis oleh enzim fosfoglukomutase sehingga menghasilkan glukosa 1-fosfat. Kemudian yang ketiga adalah glukosa 1-fosfat akan bereaksi dengan UTP atau uridin trifosfat, kemudian menjadi UDPG atau uridin difosfat glukosa yang dikatalisis oleh enzim UDPG pirofosforilase. Nah, selanjutnya yang keempat di sini enzim glikogen sintase. Enzim ini akan membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik dengan rantai lurus dari glikogen. Kemudian yang kelima ada enzim pencabang atau disebut dengan branching enzim. Jadi enzim ini akan diikatkan pada atom C nomor 6 pada molekul glikogen primer yang akan membentuk ikatan alfa 1,6 glikosidik atau rantai cabang
dari glikogen. Nah, dari secara keseluruhan maka molekul glikogennya akan membentuk seperti pohon, kemudian bertambah cabangnya dan juga rantingnya. Selanjutnya adalah glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan glikogen yang terjadi di dalam otot, dan juga di dalam hati. Nah, di dalam otot tujuannya adalah untuk mendapatkan energi bagi otot yang hasilnya berupa pirufat atau laktat. Sebab di sini glukosa 6 fosfat yang dihasilkan dari glikogenolisis masuk ke jalur glikolisis di otot. Kemudian untuk di dalam hati, yang terjadi dalam hati tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Di dalam hati ini glukosa 6 fosfat akan diubah menjadi glukosa sebagaimana pada reaksi berikut, yaitu glukosa 6 fosfat bersama dengan H2O atau air menghasilkan glukosa oleh enzim fosfoglukomutase. Nah, selanjutnya enzim yang terlibat dalam glikogenolisis, yaitu ada enzim glukosa 6 fosfatase yang terdapat di dalam hati, ginjal, dan epitel usus dan tidak terdapat pada otot. Kemudian enzim glikogen fosforilase. Ini memutuskan ikatan alfa 1,4 glikosidik dari glikogen. Kemudian ada debranching enzim yang memutuskan ikatan alfa 1,6 glikosidik. Kemudian glikoneogenesis merupakan pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Nah, pada mamalia ini terjadi di dalam hati dan juga ginjal. Untuk substratnya sendiri, yang pertama adalah asam laktat dari otot dan eritrosit. Kemudian yang kedua, gliserol dari hidrolisis triasilgliserol dalam jaringan lemak atau adiposa. Kemudian asam amino glukogenik. Yang keempat, asam propionat pada ruminansia. Nah, gluconeogenesis memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan akan glukosa, terutama ketika tubuh tidak mendapatkan pasokan gula yang cukup dari suatu makanan. Nah, glukosa sangat penting bagi eritrosit dan sel saraf otak karena sel-sel tersebut tidak dapat menggunakan molekul lain sebagai sumber energi. Nah, untuk enzim bantuan pada gluconeogenesis, yang pertama adalah pirufat karboksilase, yang kedua fosfoneopirufat karboksilase, yang ketiga fruktosa 1,6 bifosfatase, yang keenam glukosa 6 fosfatase. Ya, selanjutnya di sini masuk ke proses glikolisis. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa glikolisis terjadi di sitoplasma. Glikolisis merupakan proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat pada suasana aerob atau membutuhkan oksigen. Jadi untuk prosesnya dapat kita lihat pada slide berikut. Di sini pertama-tama ada glukosa. Satu glukosa akan menghasilkan glukosa 6 fosfat, di mana pada proses ini dibutuhkan satu ATP yang akan dipecah menjadi ADP agar bisa menghasilkan dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, selanjutnya glukosa 6 fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, selanjutnya fruktosa 6 fosfat akan
diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan ATP, kemudian akan terpecah menjadi ADP atau menghasilkan ADP. Nah, untuk fruktosa 1,6 bifosfat di sini ada 6 atom karbon. Kemudian akan dipecah menjadi 2, yaitu menjadi gliseraldehid trifosfat atau PGAL dengan atom karbon 3. Kemudian dihidroksiaseton fosfat dengan 3 atom karbon juga. Nah, selanjutnya molekul dihidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk menjadi 2 molekul PGAL. Nah, untuk molekul PGAL ini kemudian diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat fosfat organik. Ini PI, mengikat PI atau fosfat organik. Nah, selanjutnya ada tanda panah di sini, artinya NAD dibutuhkan untuk mengubah gliseraldehid trifosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat, yang kemudian pada proses ini, proses gliseraldehid trifosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat akan menghasilkan 1 NADH. Kemudian 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Dengan bantuan ADP masuk seperti yang ada di tanda panah. ADP masuk kemudian menghasilkan ATP. Jadi artinya untuk mengubah 1,3 bifosfogliserat membutuhkan ADP untuk mengubahnya menjadi 3 fosfogliserat kemudian menghasilkan ATP. Nah, selanjutnya 3 fosfogliserat menghasilkan 2 fosfogliserat. Nah, kemudian 2 fosfogliserat akan menghasilkan fosfoneopirofat dengan bantuan ADP dan menghasilkan ATP sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya fosfoenol pirufat ini kemudian diubah menjadi asam pirufat. Nah, secara keseluruhan, karena sebelumnya tadi telah dijelaskan bahwa dihidroksiaseton fosfat ini diubah menjadi PGAL, maka hasilnya akan dikali 2. Jadi secara keseluruhan dapat dilihat pada reaksi di sebelah kanan, yaitu satu glukosa membutuhkan 2 ATP yang akan menghasilkan 2 asam pirufat ditambah dengan 2 NADH sebelumnya ditambah 2 ATP. Jadi 2 asam pirufat ini diperoleh karena dihidroksiaseton fosfat ini juga diubah menjadi PGAL, dan juga prosesnya sama, maka dihasilkan sama-sama 1, kemudian dijumlah, jadi hasilnya menjadi 2 asam pirufat. Kemudian 2 NADH-nya juga demikian, hasilnya dikali 2, sehingga secara keseluruhan glukosa ditambah 2 ATP menghasilkan 2 asam pirufat ditambah 2 NADH ditambah 2 ATP.
Nah, selanjutnya setelah proses glikolisis ini ada yang dinamakan proses dekarboksilasi oksidatif atau DO. Jadi proses ini terjadi pada matriks mitokondria. Nah, untuk satu asam pirufat, pirufat ini akan menghasilkan satu asetil koenzim A. Satu asetil koenzim A di mana dari asam pirufat menjadi asetil koenzim A membutuhkan NADH+, kemudian menghasilkan NADH dan juga menghasilkan karbon dioksida. Nah, secara keseluruhan karena yang dihasilkan tadi pada proses glikolisis aerob ada 2 asam pirufat, maka untuk proses dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan 2 NADH, 2 asetil koenzim A dan juga 2 karbon dioksida. Nah, selanjutnya untuk proses glikolisis anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Jadi proses ini lebih singkat daripada proses glikolisis aerob yang membutuhkan oksigen. Jadi proses glikolisis anaerob ini lebih singkat. Jadi untuk prosesnya dapat kita lihat untuk glikolisis anaerob ada yang dinamakan ada 2, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Nah, pertama-tama tadi sebelumnya proses ini glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat yang kemudian menghasilkan juga 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian untuk fermentasi asam laktat dari 2 asam pirufat menghasilkan 2 asam laktat dengan bantuan 2 NADH yang kemudian akan menghasilkan 2 NAD+. Nah, selanjutnya untuk proses fermentasi alkohol hampir sama, di mana 2 asam pirufat akan diubah menjadi 2 asetaldehid, kemudian diubah menjadi 2 etil alkohol dengan bantuan 2 NADH yang kemudian menghasilkan 2 NAD+. Jadi kesimpulannya dari hasil glikolisis anaerob, fermentasi asam laktat menghasilkan 2 ATP ditambah 2 asam laktat dan fermentasi alkohol menghasilkan 2 ATP ditambah 2 alkohol dan ditambah 2 karbon dioksida. Selanjutnya adalah siklus Krebs. Jadi sebelumnya pada proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan asetil koenzim A, 2 asetil koenzim A. Jadi untuk satu asetil koenzim A ini akan diubah menjadi asam sitrat, kemudian berubah menjadi isositrat dan menghasilkan sini CO2. Kemudian dari isositrat diubah menjadi alfa ketoglutathione, di mana pada proses ini membutuhkan NAD+, kemudian menghasilkan NADH. Selanjutnya alfa ketoglutathione akan diubah menjadi suksinil koenzim A, di mana proses ini juga membutuhkan NAD+, kemudian menghasilkan
NADH. Nah, dari suksinil koenzim A akan berubah menjadi suksinat, di mana suksinat ini suksinat. Kemudian pada proses ini menghasilkan 1 ATP. Selanjutnya suksinat diubah menjadi fumarat dengan bantuan FAD yang kemudian akan menghasilkan FADH2. Selanjutnya fumarat menjadi malat. Di sini membutuhkan air atau H2O. Kemudian dari malat menjadi oksaloasetat, di mana proses ini membutuhkan NAD+, kemudian menghasilkan NADH. Nah, jadi siklus Krebs ini untuk satu putaran, untuk satu asetil koenzim A menghasilkan 1 asam sitrat, 3 NADH dan 1 FADH2, kemudian 1 ATP. Nah, sebelumnya di proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, maka untuk hasil di siklus Krebs ini akan dikali 2 karena ada 2 putaran untuk asetil koenzim A. Jadi hasilnya untuk 2 asetil koenzim A ini menghasilkan 2 asam sitrat ditambah 6 NADH ditambah 2 FADH2 ditambah 2 ATP. Nah, selanjutnya adalah proses rantai elektron atau transfer elektron. Jadi proses ini terjadi di bagian krista mitokondria. Nah, untuk proses ini merupakan proses terakhir dari respirasi aerob, di mana NADH dan FADH2 dari hasil glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs sebelumnya akan diubah atau dikonversi menjadi ATP. Jadi untuk prosesnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, di sini pertama-tama molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan kemudian ditangkap oleh kompleks protein 1. Kemudian berpindah menuju ubiquinon. Nah, selanjutnya pada saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, ini akan menyebabkan H+ akan keluar menuju ruang antar membran. Kemudian dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju ke sitokrom C. Nah, dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir, yaitu oksigen. Selanjutnya, pada saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 akan menyebabkan sebuah H+ akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Selanjutnya, O2 atau oksigen setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan akan membentuk H2O atau air. Nah, selanjutnya jadi di sini ada 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi. Maka akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada pada membran tersebut. Nah, setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase akan menghasilkan 1 molekul ATP. Jadi, karena ada 3
ada 3 H+ yang keluar kemudian akan masuk kembali, maka 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Nah, untuk mengubah FADH2 menjadi ATP, jadi prosesnya adalah pertama-tama molekul Fa2 akan melepaskan elektronnya, kemudian ditangkap oleh kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Nah, akan tetapi pada tahap ini tidak menyebabkan keluarnya H+. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Nah, pada saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing akan mengeluarkan molekul 2+. Nah, jadi di sini FADH2 hanya mengeluarkan hanya ada 2 H+ yang dikeluarkan yang nantinya akan masuk kembali ke ATP sintase sehingga hanya terbentuk 2 ATP. Jadi yang terakhir juga di sini elektron akan ditangkap oleh oksigen kemudian menghasilkan H2O. Nah, jadi untuk FADH 1 FADH akan menghasilkan 2 ATP. Nah, jadi di sini kita bisa lihat sebelumnya, jadi total dari keseluruhan mulai dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs dan rantai elektron ini menghasilkan 38 ATP. Jadi jadi ada 4 ATP, kemudian ada 10 NADH di mana 1 NADH ini kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa 1 NADH menghasilkan 1 ATP, jadi 10 NADH dikali 3 menjadi 30 ATP. Selanjutnya FADH, 1 FADH itu menghasilkan 2 ATP. Jadi untuk 2 FADH maka 2 dikali 2 ATP maka menghasilkan 4 ATP. Nah, jadi total keseluruhan 4 ATP ditambah 30 ATP ditambah 4 ATP menghasilkan 38 ATP. Nah, selanjutnya di sini terdapat tabel jumlah ATP yang dihasilkan pada proses respirasi. Nah, ATP yang dari proses glikolisis di situ tadi sebelumnya menghasilkan 4 ATP, kemudian glikolisis NADH menghasilkan 4 ATP, kemudian perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A sebagai NADH menghasilkan 6 ATP, siklus Krebs sebagai GTP sebagai ATP menghasilkan 2 ATP, siklus Krebs dari reduksi FAD menghasilkan 4 ATP, kemudian siklus Krebs sebagai NADH menghasilkan 18 ATP. Jadi total keseluruhan adalah 38 ATP. Namun untuk jumlah bersihnya ada sebanyak 36 ATP karena sebelumnya untuk 2 ATP pada proses glikolisis diperlukan kembali 2 ATP untuk melakukan proses glikolisis selanjutnya untuk melakukan proses pemecahan glukosa. Nah, selanjutnya ini adalah slide terakhir yaitu hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino.
Jadi, untuk metabolisme karbohidrat berubah menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ini melalui proses glikolisis, glikogenosis, dan gluconeogenesis yang melalui asetil koenzim A, kemudian dilanjut oleh proses siklus Krebs, kemudian masuk ke rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, pada metabolisme protein akan terurai menjadi asam amino. Nah, apabila asam amino berlebihan, maka kerangka karbonnya akan dikatabolisasi menjadi intermediate amfibolik untuk digunakan sebagai sumber energi, di mana 6 asam amino yang membentuk pirufat, 12 asam amino membentuk asetil koenzim A, dan kemudian akhirnya menuju ke siklus Krebs yang sebelumnya sudah terurai menjadi 2 bagian urea untuk ke siklus urea, dan bagian yang menuju jaringan protein. Nah, selanjutnya untuk lemak atau lipid, ini mengalami lipogenesis yang akan terurai menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian di sini asam lemak akan melalui proses asetil koenzim A oleh beta oksidasi, sedangkan gliserol masuk ke proses glikolisis. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.